Sedang on fire, Benzema cetak gol lagi untuk Al Ittihad. Karim Benzema mencetakkan gol kembali. Penyerang Prancis tersebut mencetakkan satu gol yang memastikan Al Ittihad menang 1-0 atas Sfaxien di Arab Club Champions Cup 2023 dari grup A. Gol ke gawang Sfaxien ini sendiri merupakan gol kedua Benzema untuk Al Ittihad. Bagi tim asuhan dari Nuno Espirito Santo ini, tambahan 3 poin membawa mereka memuncaki klasemen sementara dari grup A dalam ajang Arab Club Championship Cup 2023 dengan torehan 6 poin. Christopher Nkunku gaspol di Chelsea. Christopher Nkunku tampil menjanjikan untuk Chelsea selama pramusim. 3 gol bisa ia cetakkan lewat 4 penampilan. Terakhir gawang Fulham dijebol oleh Nkunku. Di ajang Premier League Summer Series, Nkunku mencetakkan 1 gol dalam kemenangan 2-0 The Blues. Total sudah 3 gol lesakan Nkunku buat Chelsea di masa pramusim ini. 2 gol lainnya ia cetakkan saat berhadapan dengan West Ham dan juga Brighton and Hove Albion. Manchester United dibungkam oleh Borussia Dortmund. Manchester United harus mengakui keunggulan Borussia Dortmund dengan skor akhir 2-3 dalam laga uji coba pramusim yang digelar di Allegiant Stadium Las Vegas. 2 gol Manchester United masing-masing diciptakan oleh Diogo Dalot dan juga Anthony. Sementara itu, Daniel Malen memborong 2 gol milik Borussia Dortmund dan 1 gol lagi diciptakan oleh Youssoufa Moukoko. Setelah laga ini, Manchester United bakal menjalani duel uji coba lagi pramusim melawan klub Prancis Lens dilanjutkan dengan laga versus Athletic Bilbao. Rapper kenamaan Amerika ingin beli Tottenham. Rapper kenamaan asal Amerika Serikat yakni Jay-Z dilaporkan tertarik untuk mengakuisisi Tottenham Hotspur dengan biaya mencapai 2 miliar pound atau setara dengan 3,8 triliun rupiah. Jay-Z yang memiliki kekayaan 2,5 miliar dolar bakal membawa investor dari Amerika Serikat guna membeli tim sepak bola dari Inggris. PSG resmikan transfer dari Arnaud Tenas. PSG mengkonfirmasi telah mendatangkan Arnaud Tenas dari Barcelona dengan status bebas transfer pada musim panas tahun ini. PSG memburu penjaga gawang baru setelah Sergio Rico mengalami cedera. Ia dipilih untuk menggantikan posisinya sebagai kiper ketiga dalam skuad Les Parisiens asuhan dari Luis Enrique. Allan Saint-Maximin susul Firmino dan Mahrez ke Al Hilal. Satu lagi pemain Liga Inggris yang hijrah menuju Arab Saudi. Kali ini giliran winger Newcastle United Allan Saint-Maximin yang gabung dengan Al Ahly. Kepastian transfer itu diumumkan oleh Al Ahly pada Senin dini hari setelah membayar 30 juta pounds kepada Newcastle United dan nantinya Saint-Maximin dikontrak selama 3 tahun. Saint-Maximin jadi pembelian keempat Al Ahly yang baru promosi ke Liga Arab Saudi dari Divisi 2. Sebelumnya Al Ahly sudah memboyong Roberto Firmino, Edouard Mendy dan juga Riyad Mahrez. Yunus Musa segera pindah menuju San Siro. Klub Serie A Italia AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Valencia untuk transfer Yunus Musa dan ia akan resmi menjadi pemain baru dari Rossoneri. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, AC Milan dikabarkan menawarkan 20 juta euro plus sejumlah add-on dan Yunus Musa akan menjadi rekrutan ke-8 AC Milan di bursa transfer musim panas ini yang akan dikontrak selama 5 tahun ke depan. Roberto Pereira masuk dalam bidikan Inter Milan. Inter Milan sedang menggandrungi talenta-talenta milik Udinese. Setelah hampir pasti mendatangkan Lazar Samardzic, Nerazzurri kini membidik pemain mereka lainnya yakni Roberto Pereira. Nerazzurri diketahui ingin memperdalam skuadnya khususnya di sektor lini tengah. Nama-nama seperti Roberto Gagliardini hingga Stefano Sensi akan meninggalkan Giuseppe Meazza dan Simone Inzaghi butuh amunisi tambahan pada sektor tersebut. Sofyan Amrabat mulai berkemas menuju Manchester United. Manchester United diperkirakan tidak akan kesulitan untuk bisa mendatangkan Sofyan Amrabat. Sang pemain sebentar lagi akan meninggalkan Fiorentina. Negosiasi transfer antara Amrabat saat ini sedang berlangsung. Jurnalis Alfredo Pedula melaporkan Fiorentina dan Manchester United mulai berkomunikasi secara formal.
Pembukaan negosiasi tersebut adalah penawaran resmi yang sudah diajukan oleh Manchester United. Amrabat ditawar seharga 34,9 juta euro. Amrabat sejatinya akan jadi pemain baru keempat yang didatangkan Manchester United di musim panas ini. Dan Højlund bisa menjadi rekrutan ketiga setelah negosiasinya dengan Atalanta selesai. Dibeli Manchester United, harga Højlund naik 43 kali lipat dalam 18 bulan. Baru berusia 20 tahun, Højlund sudah mengalami peningkatan pesat secara nilai. 18 bulan yang lalu nilainya hanya sebesar 1,95 juta euro. Yaitu saat Sturm Graz membelinya dari FC Copenhagen pada Januari 2022. Nilai itu sudah melejit menjadi 17,2 juta euro ketika Atalanta membelinya 8 bulan ke depan atau pada Agustus 2022. Jika dihitung, maka Højlund sudah mengalami kenaikan nilai sebanyak lebih dari 43 kali lipat dari saat ia ditebus dari Sturm Graz. Manchester United dan Atalanta dilaporkan telah sepakat untuk transfer Højlund di angka 75 juta euro dan nilai itu ditambah sebesar 10 juta euro tergantung sejumlah bonus. Erik ten Hag optimis Andre Onana akan ubah gaya bermain Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyatakan apabila ia sangat yakin apabila Andre Onana akan mengubah gaya bermain dari skuad Manchester United. Kemampuan Onana sendiri memang cukup berbeda dengan David De Gea. De Gea memang dikenal sebagai kiper tradisional dengan refleks yang cepat untuk bisa menghentikan bola. Akan tetapi ia memang memiliki kekurangan dalam melakukan pull up serangan dari belakang. Di sisi lain, Onana merupakan salah satu kiper modern yang sangat percaya diri dan bisa melakukan pull up dengan baik dari belakang. Meski refleks dalam menghentikan bola tak terlalu hebat, Onana dipercaya oleh Erik ten Hag bisa menjadi mesin penggerak awal Manchester United untuk melakukan serangan. Virgil van Dijk siap jadi kapten baru Liverpool. Liverpool belum mengumumkan kapten utama pengganti Henderson dan sejumlah pemain senior mencuat sebagai kandidat, dan Van Dijk termasuk menjadi salah satu pemain yang jadi kandidat kapten utama Liverpool. Ia pernah mengemban jabatan ini dalam beberapa kesempatan saat Henderson absen. Van Dijk mengakui siap jika diberi tanggung jawab tersebut, namun ia sadar masih ada sejumlah nama seperti Mo Salah, Alisson Becker hingga Thiago Alcantara yang juga punya peluang menjadi kapten baru bagi Liverpool. Jurgen Klopp akan tetap mainkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan, dengan Fabinho dan Jordan Henderson yang akan meninggalkan klub, dan pemain seperti Thiago Alcantara, Stefan Bajcetic dan juga Tyler Morton semua cedera. Klopp sejauh ini kekurangan opsi di lini tengah. Walau kekurangan opsi di lini tengah, sang manajer Jurgen Klopp mengisyaratkan bahwa bek kanan akan tetap berada di posisi Trent Alexander-Arnold. Romelu Lukaku tutup peluang untuk merapat ke Juventus. Romelu Lukaku telah mengakui bahwa ia meragukan kepindahannya ke Juventus akan terlaksana pada jendela bursa transfer musim panas tahun ini. Hal itu tentu saja membuat masa depannya semakin suram setelah penolakan dari Inter Milan. Oriol Romeu unjuk kualitas di laga El Clasico. Gelandang anyar Barcelona Oriol Romeu menunjukkan kualitasnya menghadapi Real Madrid. Kehadiran pemain berusia 31 tahun itu membuat aman lini tengah milik Blaugrana. Romeu turun sebagai starter saat Barcelona bentrok dengan Real Madrid di ATT Stadium. Ia diturunkan dan dipasangkan dengan Frenkie de Jong sebagai double pivot, dan duet Romeu dan juga De Jong mampu menjaga keseimbangan sektor tengah milik Barcelona. Romeu bisa menjaga kedalaman di lini tengah dengan baik ketika De Jong aktif membantu serangan. Performa Romeu di laga Barcelona versus Real Madrid mendapatkan apresiasi dari para penggemar. Jebolan La Masia itu dipuji karena mampu mengungguli barisan gelandang mentereng milik Los Blancos.
Brentford izinkan David Raya bergabung dengan Arsenal. Manajer Brentford Thomas Frank buka suara terkait rumor yang mengaitkan kipernya David Raya ke Arsenal. Sang manajer mengizinkan hal tersebut akan terjadi. Thomas Frank menjelaskan kepada media sejatinya Brentford sudah siap menjual David Raya. Kiper utama The Beast tersebut rela dilepas asalkan dengan harga yang pas. Sang manajer juga tidak peduli soal klub mana yang akan dituju oleh Raya, sekalipun itu kepada sesama klub London yakni Arsenal. Liverpool buka pembicaraan dengan PSG untuk datangkan Kylian Mbappe. Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan telah menghubungi pihak PSG untuk membicarakan kemungkinan transfer dari Kylian Mbappe ke Anfield Stadium. Dilansir oleh Mirror, laporan itu menyebutkan bahwa Liverpool tak akan mendatangkan Mbappe secara permanen. Mereka hanya ingin meminjamnya selama 1 musim saja. Tetapi setelah kabar itu dihembuskan, Fabrizio Romano kemudian membeberkan bahwa kabar tersebut tidaklah valid. Disebutkan bahwa ada klub Liga Inggris lainnya yang sedang mendekati Mbappe, tetapi itu bukan Liverpool. Xavi desak Barcelona datangkan pemain yang baru. Tambahan 3 pemain tidak lantas membuat Xavi puas. Oleh karena itu, ia mendesak manajemen Barcelona agar bisa mendatangkan amunisi baru ke Camp Nou Stadium pada musim panas tahun ini. Apalagi sejumlah pemain yang masuk dan yang keluar tidaklah seimbang. Lebih banyak pemain yang pergi daripada yang datang ke Camp Nou. Bursa ditutup pada tanggal 31 Agustus. Banyak yang bisa terjadi, mudah-mudahan kami bisa lebih kuat. Kami diketahui telah kehilangan beberapa pemain, seru Xavi dikutip dari Goal Internasional. Ousmane Dembele setuju kontrak 5 tahun dengan PSG. Barcelona harus bersiap kehilangan winger Ousmane Dembele. Pemain asal Prancis tersebut diminati oleh PSG. Dembele pun dilaporkan telah menerima tawaran dari PSG dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Menurut laporan Romano dalam 1 pekan belakangan, PSG intens mendekati Dembele. Mereka dikabarkan siap menebus klausul pelepasan senilai 50 juta euro. Menurut laporan Romano, kepindahan Dembele ke PSG hanya tinggal menunggu waktu. PSG dikabarkan benar-benar dekat dengan kesediaan untuk bisa menebus klausul pelepasan dan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain. Chelsea resmi angkut Axel Disasi. Chelsea yang terpaksa mencari bek tengah baru di musim panas ini akhirnya sudah menetapkan pilihan. Axel Disasi, bek milik AS Monaco, menjadi pilihan untuk didatangkan. Dikutip dari The Athletic, Chelsea ternyata sudah sepakat dengan Monaco terkait dengan biaya transfernya. Dan nantinya Disasi akan ditebus harga 45 juta euro. Tidak hanya Monaco yang sepakat, Disasi juga telah sepakat untuk berlabuh ke Stamford Bridge. Dan pemain berusia 25 tahun itu sudah menyepakati durasi kontraknya. Disasi nantinya akan menerima kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun. Dan ada opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun berikutnya. Chelsea serius ingin bajak Kylian Mbappe. Raksasa Liga Inggris Chelsea dikabarkan serius ingin membajak rencana kepindahan bintang PSG yakni Kylian Mbappe. Seperti yang dilansir dari The Sun, diklaim bahwa Chelsea ingin membuyang sang mega bintang secara permanen. Strategi yang telah disiapkan Chelsea untuk merayu PSG agar bersedia melepas Mbappe ke Stamford Bridge adalah skema pembayaran sejumlah cash dan juga tambahan sejumlah pemain.